call it that, right? That's a lot of letters. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 나디르레요, 마미무레노, 야이유예요, 나디르레로, 바비부베고. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya MC Pontianak dan MC Ketapang bertemu. Insya Allah kita menjadi MC Kalimantan Barat atau MC nasional ya, doain. Amin, 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 amin. Ini adalah MC terkenal Ketapang. Oh, tepuk tangan. Amin, 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 amin. Gimana kabarnya? Baik dong Mbak Lulu. Wah, ini nyampe di Pontianak, apa perasaannya? Iya, perasaannya seperti kembali ke masa lalu. Iya. Oh iya, katanya Iya. dengar kabar bahwa Desti ini pernah kuliah, pernah pengenyam pendidikan di Pontianak. Betul, ternyata. Mbak Lulu. Di mana tuh, di mana? Di mana ya, anak pisip-pisip. Anak pisip nih, Boy. Tadi dia udah nanya-nanya sama aku kan ya, aku siapa? Gak nanya balik, gak asik, Boy. Oke, kenalin ini siapa nih? Siapa ya? Lulu. Siapa ya? Lulu MC Pontianak, siapa yang tidak kenal dong pastinya. Oh, amin, dengan jam terbang yang sangat wow, sampai harus gitu ya, Wow, menanjak banget ya. menanjak banget gitu. Viral banget Lulu. Oh, Oke. Lulu, gimana Lulu menjadi MC Pontianak? Rasanya nano-nano banget ya. Oh, nano. Tapi banyak manisnya. Apa Lebih tuh ya? banyak manisnya. Kita ceritanya yang manis aja deh ya. Manis aja ya Iya. dong. Jadi asam-asamnya juga sebenarnya manis ya. Jadi kalau misalnya dibilang menjadi MC Pontianak seperti apa, menjadi MC Pontianak itu sangat menantang. Pertama, Pancu tentunya boy. semua MC pastinya tahu dong kalau Iya. misalnya di Pontianak itu orangnya ramah-ramah. Jadi tidak terlalu susah untuk berbaur dengan masyarakat Pontianak. Apalagi Desti sendiri sering banget kan MC di Pontianak, udah tahu kan. Sama udah. kayak masyarakat di Ketapang juga. Iya. Kebetulan saya juga pernah tinggal di Ketapang selama 2 tahun. Wow. Iya. Dengar lu SMA Ketapang kan ya? Iya, dulu saya SMP kelas 3 di Ketapang sama SMA kelas 1 di Ketapang. Oke. SMP 3 dan SMA 3. SMP 3, Oke, halo teman-teman SMP 3 dan SMA 3. Oh, kalau saya kebalikannya, SMP Oh, iya? 1, SMA 1. Oh, satu-satu, Iya, tiga. tiga. Oke. Gak kalem ya saya. Nah, kenapa seorang Desti Miranda Kawai Oh. yang katanya notabene itu latar belakangnya Iya. itu bukan seorang MC awalnya, tapi model juga, Iya, penari betul. juga. Iya, betul. Boleh dong ceritain sedikit kenapa awalnya menjadi MC dan kemudian apa saja, sejak kapan menjadi seorang MC dan apa saja yang membuat Desti tertarik menjadi seorang MC? Oke, dimulai dari cerita yang sedikit aja Oke. nih. Oke, awal mulanya karena kegiatan OSIS ya, OSIS. 2013 kalau tidak salah. Berarti SMA? Iya, SMA. Wow. Sudah gak ada kepepet nih. MC nggak ada. Desti MC. Oke, aku MC. Oke, Dan itu teknik ya? Iya, pertama kalinya Oh. itu kan langsung udah oke. Dan itu langsung ada bupati. Oh my ada God. sekda. Oh ada my itu, God. oke. Tahu banget tuh rasanya kalau Iya, bisa tiba-tiba MC. Iya, apalagi acara sekolah kan gitu. Ya udah lanjut aja. Akhirnya keterusan deh ya. Iya. Sampailah aku kuliah. Kuliah juga aku masih cari job juga iya. gitu. Berarti waktu kuliah di Pontianak juga sering MC di Pontianak? keliling malah pernah Oh. ke Sangga. Waduh, Kalimantan Barat ya. Iya. Luar biasa. Tepuk Juga. tangan yang gede. Terus ke Sekadau juga. Iya. Luar biasa, Pokoknya luar udah biasa. keliling-keliling lah gitu Oke. kan ya. Kegiatan kampus tapi kegiatan kampus nih lu. Jadi gitu deh pokoknya seru terus akhirnya udah selesai kuliah nih ya lu Iya. ya. Bingung nih mau jadi apa lagi aku ya. Aduh, mau jadi apa nih? Basic, bingung gitu kan ya. Terus. Akhirnya aku ya udah kayaknya MC Ketapang nih belum ada nih kayak gitu Iya. kan. Mungkin peluangnya, peluang. Peluang Besti, peluang banget. Akhirnya aku mulai 2021 ya, balik ke Ketapang 2021 aku mulai branding sendiri, kemudian mulai memperkenalkan diri aku dari nol. Wih, susah banget tuh, Susah misalnya dari banget. Pontianak kan, bertahun-tahun di Pontianak terus balik ke kampung Iya, halaman. siapa? Gitu ya. Desti Kawai siapa boy? Siapa boy? Gak ada yang kenal boy. Akhirnya
sedikit ya promosi kayak gitu. Ya udah deh akhirnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sekarang malah jadi MC terkenal Ketapang nih ya. Enggak juga sih. Amin, Terus amin, berarti amin. berawal MC itu emang dari tahun 2013. 13. 2013 Iya, itu 2013. berarti kalau dipikir sekarang 10 tahun. Iya. Oh, congrats you. Oke, sekarang kita akan nanya dulu lagi nih followers netizen kita yang ada di sini. Hai. Oke, Mbak Lulu nih Kak Lulu yang sangat cantik ulala banget. Gimana sih akhirnya bisa memilih menjadi MC Pontianak? Gimana nih? Ceritain dong dikit. Oke. Banyak juga nggak apa-apa say. Jadi berawal dari memang aku tuh suka ngobrol ya, suka ngobrol tapi yang berbobot. Oh gitu. Iya, aku nggak suka ngobrol-ngobrol yang nggak penting itu, nggak suka. Maksudnya ya gibah ya, itu enggak deh. Aku lebih suka ngobrol yang memang ada materi di dalamnya. Oke. Jadi setiap presentasi atau apapun saya selalu menjadi hal terdepan oleh teman-teman saya gitu kan. Kemudian aku berpikir kalau aku pinter ngomong, aku kemana ya arahnya? Waktu itu lagi masih kuliah gitu kan di kebidanan gitu. Dan memikirkan kalau misalnya aku menjadi bidan, sepertinya tidak akan banyak nih yang aku ketemukan, tetapi akan sangat berdampak. Jadi orang-orangnya juga bisa kita ambil hatinya gitu kan. Notabene bahwa which is kalau misalnya kita bertemu dengan orang, pastinya kita harus mengambil hati orang-orang tersebut. Public speaking kita harus bagus ya. Nah kemudian tiba-tiba ada nih yang nawarin. Waktu itu lagi apa ya namanya kecelakaan ibaratnya ya. Kecelakaan itu ibaratnya kita lagi butuh uang nih, kepepet banget. Disuruh tiba-tiba kamu bisa nge-MC nggak? Bisa. Wah langsung MC-nya di hotel loh, Desti. Gaspol, take it gitu. Jadi perasaannya langsung lah, jadi kayaknya lega banget ya setelah mengeluarkan kesenangan kita gitu kan dalam berbicara, membuat orang merasa senang dengan kita, itu ternyata vibes-nya itu bagus banget itu di aku gitu. Jadi aku merasa didengarkan, merasa diperhatikan, dan itu yang dibutuhkan oleh seorang yang introvert seperti saya. Nah, Desti sebagai MC wedding juga nih, terjun sebagai MC wedding juga. Nah, karena menjadi MC wedding, apa sih perbedaan menurut Desti? MC wedding di Pontianak sama MC wedding di Ketapang itu ada perbedaan atau gambarannya seperti apa sih? Oke, sebenarnya secara keseluruhan ya itu hampir sama sebenarnya, tapi kita kan kembali lagi kepada klien kita maunya gimana, tanya dulu kan, Mbak konsepnya mau gimana nih, mau pakai adat apa, mau apakah internasional kah atau gimana gitu. Untuk dalam segi perbedaan sih menurut saya tidak terlalu banyak lah ya, karena kita kan masih satu rumpun ya, Melayu juga, satu rumpun kayak gitu. Jadi kalau misalnya perbedaan-perbedaan ya menurut saya belum mendapatkan sih. Oh iya, hampir sama aja deh. Oke, kalau aku sih, Iya, kalau kalau aku kamu? melihat perbedaan paling cuma di jam waktu aja. Oh, jam waktu, iya nggak sih? ya. Kalau di Ketapang tuh dari mulai jam berapa Kalau- ramenya itu? Iya, biasanya ada juga yang menerapkan kayak sistemnya di Pontianak kan, ada juga dari jam 1 sampai jam 5. Iya. Iya. Tapi ada juga nih kliennya yang menerapkan dari jam 3 sore sampai jam 8 kayak gitu. Seperti itu. Jadi ada juga perbedaan di situ ya. Iya. Berarti kita sepakat ya ada Iya. Soalnya saya juga pernah nge-MC di Ketapang juga. Memang seperti itu, ramainya itu nanti di jam habis maghrib, jam 6.30 Betul, gitu. karena memang udah jadi kebiasaan sih kali ya. Tapi ada beberapa yang memilih untuk tidak ikut itu jam yang itu. Jadi sih sudah menemukan sudah berapa hampir lebih dari 20 klien Iya. yang tidak, aku nggak pakai jam ini loh Kak Desti, aku pokoknya dari jam 12 sampai jam 5 aja gitu. Oke, berarti Tapi masih sedikit sih. tapi secara overall itu Iya, sama aja sama ya aja. semuanya, cuma perbedaan jamnya aja. Dan juga karena kita masih rumpun Melayu, Iya, keramah betul. tamahannya itu masih ya bagus banget ya. Orang Kalimantan Barat itu walaupun ada Dayak, Iya. Melayu, Chinese, semuanya itu menjadi satu. Betul. Itu senengnya itu ya di sana ya. Gimana bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar, Sekitar saat ya. nge-MC? Oke, kalau aku orangnya ekstrovert banget ya. Jadi menurut aku ya enjoy aja, mudah aja untuk bergaul sama mereka. Pertama kenalan dulu sama keluarganya kan ya. Iya. Gitu, kenal sama keluargnya, para bridesmaid-nya. Iya, Kita lihat bener-bener dulu banget. siapa tuh gitu, kenalan, foto-foto, story jangan lupa ya, saya story boy.
Kalau lu gimana? Kalau lu? Kalau aku pribadi sih untuk bersosialisasi sama orang itu sebenarnya sangat menyenangkan banget. Sangat menyenangkan. Tetapi bagi seorang introvert butuh banyak charge nih. Oh ya gitu. Butuh banyak men-charge dirinya di rumah gitu ya. Jadi aku bukan tipikal yang ngumpul-ngumpul gitu. Tapi aku merasa seketika aku memberikan vibe positif kepada orang lain, ngajak bergurau, ngajak bercanda sama keluarga klien, apalagi sampai ibunya dan bapaknya itu bisa suka sama kita, itu merasa kayak nilai plus banget buat aku. Oh masya Allah, ternyata aku bisa juga. Dan ingat, ternyata introvert tidak seburuk itu. Introvert itu malah kalau misalnya bisa mengeluarkan dirinya dari zona nyamannya, mantep banget. TOP ya? TOP. Ekstrovert bisa bergaul, Besti. Nah, pertanyaan selanjutnya, Betul. cara melatih skill nih. Katanya ada ikut beberapa pelatihan nih. Iya betul. Apa aja sih, kita pengen tahu dong apa gitu kan. Nah, Oke. Desti sendiri gimana melatih skill public speaking dan MC? Iya, aku sering melatih public speaking aku ya dengan leher ke atas. Apa tuh dengan leher ke atas? Wow, boleh praktekin dikit kali ya. Leher ke atas itu leher ke atas, kita ikut sering-sering ikut pelatihan sayang. Ikut Sering pelatihan. Carinya di mana gampang banget karena sekarang udah media sosial udah banyak banget. bener banget. Kalau aku salah satu jebolan ISK. Masya Allah. Katanya juga tersertifikat BNSP. Iya, alhamdulillah saya Waduh. ikut sertifikasi BNSP. Iya, jadi profesional ya, Ya, tidak dipertanyakan harus. lagi profesionalismenya. Harus, Oke, tanya oke. lagi. Kalau Mbak Lulu gimana nih? Gimana cara Mbak Lulu untuk bisa naikin skill Mbak Lulu di public speakingnya? Awalnya, aku tuh cuma belajar lewat YouTube. Oke. Lewat buku, kemudian tanya-tanya sama senior-senior kita yang luar biasa sekali di Pontianak. Terima kasih senior-senior. Siapa senior kita di Pontianak? Pastinya Desti juga tahu ya. Iya. Siapa lagi kalau Bang Gali? Bang Gali. Halo Bang Gali, Bang Didi. Bang Didi. Siapa lagi? Oke, siapa lagi Bang tuh? Maha. Maha. Siapa lagi ya? Banyak Apalagi ya. Nggak banyak bisa, deh. maaf ya, nggak bisa disebut satu persatu ya. Jadi nanya-nanya sama para senior-senior Oh, gitu. gitu ya. Kemudian selanjutnya ketika aku pengen belajar gitu kan, aku pengen belajar menjadi seorang yang bisa memberikan ilmu juga nih untuk orang lain, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, kak nggak buka kelas, kak nggak buka kelas. Iya. Akhirnya Akhirnya alhamdulillah keren. Dulu ada kelas loh. langsung dipromosiin ya. Loh. Oke. Jadi di partner speaking itu saya membuka kelas namanya partner speaking. Dari di situ saya tidak hanya saya bukan mengajarkan, lebih ke mentor dan coach ya. Dan keren, juga saya belajar ke diri saya untuk menjadi seorang mentor yang baik, coach yang baik, tapi tidak menggurui. Nah, di situ sangat dilatih banget untuk keterampilan dalam berbicara. Skill dalam berbicara itu benar-benar lagi dipertaruhkan banget tuh di situ. Alhamdulillah menemukan orang-orang dengan circle yang baik gitu kan. Orang-orang yang ingin belajar public speaking itu rata-rata memiliki attitude dan skill yang baik ternyata. Bahkan ada juga di kelas itu orang-orang yang sudah menjadi lawyer, sudah menjadi polisi, sudah menjadi yang lain, tapi tetap mau belajar public speaking. Itu artinya banyak sekali yang mau belajar public speaking ini. Wih keren, tepuk tangan dong buat Mbak Lulu, Bos. Terima kasih teman-teman public speaking. Udah berapa nih seasonnya? Season 3. Nah, karena mau di apa kan ya, dieksklusifkan sehingga saya cuma buka setahun sekali. Oh, setahun sekali. Jadi nanti akan dibuka di awal tahun 2024 lagi. Yang mau gabung silakan sama Lulu ya, MC Pontianak. Amin. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya ngejob ya, kalau misalnya ngejob itu kalau boleh tahu istirahatnya di mana, apa yang dilakukan kalau misalnya lagi break, misalnya kita nge-MC akad ya ke resepsi itu kan ada jeda, itu kemana? Boleh cerita dikit ya. Kalau di Ketapang biasanya kan aku deket nih, rumah aku deket sama kota kan. Jadi aku pulang dulu, Besti. Gue pulang dulu, istirahat sebentar, pulang, ngecas energi kan. Abis itu datang paling awal. Wow. Nah, kenapa? Kenapa? Buat konten dulu. Dia konten kreator juga, Iya, konten kreator nih. Jalan-jalan manja gitu kan ya, buat personal branding MC perlu ya saya. Iya, karena saya melihat seorang Desti juga ya, tidak ada cacat buruk yang saya dengar soalnya. Oh, ya Allah. Itu berarti benar-benar disiplinnya dia dijaga banget ya. Oh, harus takut. Luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah apa saja kendala yang Desti alami saat MC? Oke. Dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, pasti ya setiap
ada yang tidak sempurnanya itu Iya, ada. pasti. Tapi kita akan menutup ketidaksempurnaan itu bagaimana caranya kan Iya. ya. Kalau Desti misalnya kalau ada kendala-kendala, Desti harus cepat tanggap nih. Misalnya nih, Desti ini ada rondenya berubah ya, ini harus di atas ya. Iya, ini. bener-bener Gitu banget kan ya. ya. Jadi, oh oke, siap Bang. Orangnya mana? Orangnya ini. Oke, kita catat langsung kita catat ya. Kita catat langsung kita kondisionalkan dengan Iya. kawan-kawan WO dan lain-lain. Oh. Kayak gercep-gercep, say. Jawaban yang bagus, luar biasa. Kalau Mbak Lulu gimana? Aku sama sama. Mbak Desti sama, cuman kalau aku pribadi memang ada beberapa kendala lagi. Misalnya ada beberapa yang tidak sesuai dengan waktu. Waktu. Iya, tidak sesuai dengan waktu dan juga adat ya. Adat di mungkin di ibu kota dengan di sini Iya. itu berbeda. Jadi kalau misalnya waktu itu kita tidak bisa stagnan, oh jam segini harus ada ini, momen ini, jam segini harus ada momen ini, nggak bisa, karena kita memikirkan tamu-tamu undangan yang lain juga, dan juga kita lebih mengedepankan prioritas juga ya. Yang prioritas ini bukan masalah yang lebih tinggi, tetapi lebih ke untuk yang paling diutamakan, misalnya ada yang lebih tua dan segala macam. Kita juga harus memikirkan hal-hal tersebut. Terutama pihak keluarga ya harus Iya. banget ya. Benar sekali, Ya. iya. Sama-sama enak deh kita boy. Iya, benar sekali. Selanjutnya, Iya. bagaimana tanggapan Mbak Desti nih terhadap profesi kita sebagai Master of Ceremony atau Public Speaking? Oke. Apakah menjanjikan atau gimana ke depannya? Gimana ya Cusay? Aduh, Oke, sebagai seorang Master of Ceremony Iya. terutama kita harus menjaga attitude kita. Satu attitude, oke. Attitude kita. Ini boleh dicatat ya teman-teman. Harus benar-benar dijaga Iya, ya kawan-kawan. Kita harus ramah sama orang. Iya, benar. Jangan cari kelahi sama orang. Ah, Jangan ya pokoknya kayak gitu. Dan kedua, kalau misalnya kalian buat para pemula yang ingin mau belajar MC, kalian harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Oh. Kalian harus berusaha, kalian harus promosi, kalian harus Iya. liatin diri kalian tuh bisa loh. Benar Saya bisa public sekali. speaking loh, kayak Iya. gitu. Kalian jangan pernah untuk malu gitu Iya. ya, karena kalian harus percaya diri. Benar sekali. Terus kalian harus belajar dan belajar. Karena saya sendiri masih belajar kawan-kawan. Saya sendiri Iya. masih suka leher ke atas gitu. Suka belajar cari-cari ilmu di luar kayak Oke, gitu. siap. Kalau dulu gimana? Kalau kita? aku pribadi masih sama jawabannya, tetapi ada juga beberapa. Jadi ketika kita berbuat kesalahan saat WMC Iya. itu sebaik mungkin kita let it go atau let it flow. Kita biarkan berjalan, tetapi kita jangan lupa meminta maaf. Iya. Tadi masuk ke dalam attitude tadi ya. Betul, maaf ya, Benar sekali ya, gitu. kayak maaf ya, mohon maaf maksud maaf, kami iya. gitu. Dan kemudian kita harus memahami knowledge yang ada. Misalnya kita mau nge-MC tentang kecantikan ya, setidaknya kita tahu tentang skincare-an. Iya, Bener step-step gak sih? skincare-an Iya. Kalau double skin serapan. Iya. Kemudian apalagi penampilan itu paling penting. Karena kalau bagi saya Iya. penampilan itu nomor satu. Iya, betul. Bohong banget tuh orang yang bilang don't judge a book by its cover. Orang pasti melihat dari penampilan kita Good dulu. looking. Iya, good looking. Dengan penampilannya rapi saja, cukup Iya, dengan cukup. rapi, maka orang akan percaya kepada kita. Nah, ketika orang percaya kepada kita akan mudah untuk menggait kepercayaan diri di diri kita sendiri. Wah. Oke, jadi semangat ya kita ya. Semangat nih, aku udah keren kayak gini Iya. kan. Oh. Oke, OTW. mungkin salam juga ya buat teman-teman di Ketapang. Iya, salam juga ya si Pontianak. Oke, semoga nih Ketapang, Pontianak, Kalimantan Barat, dua kota di Kalimantan Barat dan 12 kabupaten di Kalimantan Barat ini semakin maju dalam dunia public speakingan. Oke, keren. Amin. Oke, sekian dari saya Lulu Wulandari. Desti Kawai. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Dan juga bisa menghasilkan pencapaian yang lebih baik lagi Iya. untuk Desti Dan juga Mbak Lulu. dan juga teman-teman semua. Iya, betul sekali.